Tips sukses produk skincare untuk bayi. Kali ini kita akan membahas tentang produk skincare untuk bayi. Bagaimana sih tips sukses jika kamu ingin punya produk skincare untuk bayi? Sebelum kita masuk ke bahasan, kita tahu bahwa skincare itu ada dan digunakan mulai dari untuk bayi yang baru lahir sampai ke lanjut usia. Industri skincare untuk bayi termasuk sangat besar di Indonesia. Mengapa? Karena setiap tahun angka kelahiran di Indonesia mencapai 4-5 juta per tahun. Artinya, setiap tahun ada 4 juta bayi di Indonesia. Bayi-bayi ini tentu membutuhkan perawatan mulai dari popok, bedak, skincare, shampoo, dan lain sebagainya. Produk yang mendominasi shampoo dan sabun, sedangkan kategori seperti lotion, baby oil akan terus bertumbuh. Semakin terbukanya teknologi informasi membuat para orang tua baru akan mencari informasi. Apa sih yang terbaik untuk anak mereka? Produk apa sih yang sesuai untuk anaknya? Apa saja yang diperlukan? Nah, mereka akan menggali informasi kebutuhan dan juga testimoni dari para ibu yang lain. Walau potensinya masih begitu besar, pengetahuan tentang tren perawatan bayi penting agar produk berhasil di pasaran. Tips untuk kamu yang ingin membuat produk skincare untuk bayi yang pertama adalah safety first. Sebagai orang tua, apabila orang tua baru pasti akan sangat concern dalam keamanan produk. Apakah produk ini aman untuk bayinya? Mereka akan melihat dari sisi komposisinya, evidence-based, legalitas, khasiat, dan faktor pendukung lainnya. Atau juga bahkan ada yang memastikan apakah di-endorse oleh dokter spesialis anak, di-endorse oleh figur-figur ibu yang populer di Indonesia, sebab keputusan orang tua dalam memilih produk tidak terlepas dari aspek kesehatan, kemudian aspek ramah lingkungan, kemudahan dalam menggunakan dan juga cost efficiency terhadap nilai yang didapat dari sebuah produk. Yang kedua, lihat profil decision maker. Decision maker ini siapa? Tentu saja bukan bayi, walaupun yang memakai bayi, melainkan ibu atau orang tua. Bagaimana profil mereka? Kebiasaannya bagaimana? Belanjanya di mana? Bagaimana cara komunikasi agar si ibu mau membeli produk kita? Bagaimana agar komunikasi itu menyentuh secara emosional? Siapakah yang akan mempengaruhi mereka dalam membeli sebuah produk? Apakah orang tuanya? Apakah temannya? Apakah forum? Apakah testimoni dari ibu-ibu public figure? Dan sebagainya. Maka, ketahui dan pahami profil decision maker ini. Ibu A pasti akan berbeda dengan tipe ibu B. Maka, pahami profil si decision maker ini. Yang ketiga, jangan lupa untuk bekerja sama dengan mami blogger, blogger-blogger khusus menulis spesifik tentang parenting, tentang anak, dan produk-produk yang berkaitan dengan bayi. Kamu membutuhkan sesuatu, membutuhkan hal-hal yang bisa mengkonfirm orang tua baru ini untuk menggunakan produk kamu. Karena pasti orang tua akan berhati-hati dalam menggunakan produk. Mereka tidak akan coba-coba. Mereka tidak akan mengambil resiko yang dapat membahayakan atau memberi efek buruk pada bayinya. Maka mereka akan mencari informasi sedetail mungkin. Dan mami blogger ini juga punya pengikut atau pembaca yang memiliki interest yang sama tentang perawatan kulit bayi. Yang keempat, membangun partnership dengan brand atau perusahaan lain untuk melakukan cross promotion. Aktivitas ini bertujuan untuk menciptakan awareness terhadap produk kamu. Dan di Indonesia, produk perawatan bayi masih didominasi oleh produk-produk multinasional. Walaupun di Indonesia juga sudah ada produk lokal. Jadi, apakah kamu akan menyusul untuk ikut membuat produk skincare untuk bayi? Alur proses Maklon Skincare dan Kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical. Bagaimana sih alur supaya bisa memiliki produk kosmetik atau skincare sendiri dengan cara maklon? Langkah yang pertama, tentukan produk dan nama brand atau merek. Tentukan dulu produk apa yang ingin kamu buat. Produk bisa berupa krim, toner, serum, lip tint,
lip cream, atau yang lainnya yang kamu inginkan. Setelah tahu produk apa yang akan dibuat, kemudian tentukan nama brand atau merek kamu sendiri. Langkah yang kedua, formula. Setelah produk dan nama brand sudah ditentukan, selanjutnya tim PT Barata International Pharmaceutical dan kamu akan melakukan diskusi dan menyepakati mengenai formulasi apa yang akan digunakan pada produknya. Kamu bisa menggunakan formula kamu sendiri atau formula dari apoteker kami. Bisa juga disamakan seperti produk yang sudah ada di pasar seperti MS Glow, Scarlett, Wardah, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, pembuatan sampel. Setelah menemukan formula yang digunakan, selanjutnya sampel akan dibuat oleh PT Barata International Pharmaceutical dan diuji laboratorium untuk menjamin kualitas produk aman, berkualitas, dan sesuai. Langkah yang keempat, kemasan. Sambil menunggu sampelnya sesuai, kamu dan tim PT Barata International Pharmaceutical memilih kemasan yang sesuai. Apakah akan menggunakan botol atau kemasan yang lainnya? Langkah yang kelima, perizinan BPOM. Setelah sampel lolos uji laboratorium, kemudian dilakukan registrasi izin edar di BPOM oleh tim PT Barata International Pharmaceutical. Proses pengurusan izin edar biasanya 2-3 bulan. Langkah yang keenam, produksi. Setelah izin edar keluar, kemudian akan dilakukan produksi di pabrik PT Barata International Pharmaceutical. Langkah yang ketujuh, produk siap dikirim. Apabila produk selesai diproduksi, produk dengan merek kamu sendiri siap dikirim ke alamatmu dan siap dijual dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Langkah yang kedelapan, konsultasi. PT Barata International Pharmaceutical menyediakan mentor untuk kalian yang bingung bagaimana cara berjualan. Kamu akan dikasih tahu cara membangun kerajaan reseller. Itulah alur proses Maklon Skincare dan kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical.